Bertemu kembali di channel YouTube Ismantoro Info. Pada kali ini kita akan mempraktekkan cara melakukan pemberian kalsium dengan cara dikocor pada tanaman cabai. Untuk kesempatan kali ini pengocoran kita lakukan karena terjadi gejala kerontokan bunga cabai. Jadi kita menganalisa dulu ya, kira-kira bunga cabai ini kan di lapangan rontok, di kebun rontok. Kita analisa penyebabnya kenapa, dan setelah kita analisa ini kekurangan kalsium. Karena ciri-ciri daripada kekurangan kalsium itu cukup banyak ya. Ini saya sebutkan salah satu di antaranya, yaitu bunga cabai pada rontok. Nah ini dia, cukup banyak ya yang rontok. Jadi bunga cabai yang rontok di sini dimaksud yaitu rontok beserta tangkainya. Bunga cabai kan ada tangkai sama ujungnya. Nah coba kita lihat yang ini bunga cabai. Ketika dia rontok cuman bagian yang kuning ini, itu tidak apa-apa, tapi jangan sampai bagian dalam dan tangkainya ini rontok. Itu tidak akan menjadi buah. Kalau cuman yang kuningnya, karena kalau dia penyerbuknya sudah jadi, yang kuning itu akan lepas dan akan muncul buah cabai kecil. Tapi ketika rontok semuanya, nah ini rontok semuanya satu tangkainya, akibatnya tidak akan menjadi buah cabai. Kalau yang ini sudah kering, nah ini rontok dan bagian yang tadi kuning tadi. Itu salah satu beberapa indikasi kekurangan kalsium pada tanaman cabai. Ada juga indikasinya yaitu daun tepi korosi dan menguning. Itu ada beberapa daun yang menguning. Nah itu padahal belum daun tua ya. Kalau daun tua kan dia menguningnya di bagian yang bawah sini, baru setelah itu berurutan. Tapi dia menguning dahulu yang bagian atas. Coba kita lihat. Nah ini dia, kita dekatkan. Nah ini ada korosi dan menguning. Ini padahal pada daun bagian atas. Salah satu ciri kekurangan kalsium juga. Nah ini menguning. Jadi kita interval di kebunnya cukup singkat ya, agar kita bisa mengetahui perkembangan daripada tanaman cabai kita. Nah ini dia, ini juga menguning. Nah, seperti ini. Bahkan jika parah, itu tanaman cabai yang sudah terbentuk pun bisa rontok, bahkan bisa busuk. Nah, kalau ini belum begitu parah, jadi langsung kita lakukan pengocoran kalsium. Itulah salah satu keunggulan jika kita sering menengok kebun kita dan melakukan penanganan secepatnya terhadap gejala-gejala yang ada di kebun. Selanjutnya, untuk pengocoran kali ini saya menggunakan kalsium Nutrisial nih mereknya. Itu dia kandungannya cukup tinggi ya, kalsiumnya 92%, ada magnesium 3,10%, boron 4,15%, MnO 0,7%, 70%. Ini dia. Ini dari
Sijo, distributornya CV Suburindo Mulia Abadi. Ini dia, kita gunakan ini dan alat-alatnya. Ini sendok untuk mengambil kalsium. Nah, jadi satu kotak ini isinya dua ya, dua seperti ini. Nah, ini muat dua. Ini isinya 1 kilo, berat bersih 1 kilo. Jadi ini setengah kilo, ini setengah kilo. Lalu kita buka, kita taruh tempat seperti ini agar mudah. Lalu kita gunakan takaran. Nah, di sini ada petunjuk sama tunjuk bagian bawah cara penggunaannya, dan juga ada fungsi-fungsi dari produk ini. Mungkin saya bikinkan video khusus ya mengenai fungsi dan cara penggunaan dari produk ini. Ini cara penggunaannya ada beberapa cara, ada yang kocor dan semprot. Untuk kali ini kita akan menggunakan pada yang nomor 3 dari atas ini ya, cara penggunaan. Untuk mengatasi rontok bunga buah dengan 3 gram per liter air. Nah, ini 3 gram per liter air. Jadi kita harus memahami dulu ya, ini mana yang harus kita gunakan pada saat apa dan kondisi seperti apa. Dan jangan lupa takarannya, karena takaran dari kalsium ini sangat penting ya. Kalau kita terlalu overdosis juga bahaya, terlalu kurang nanti efek daripada penggunaannya tidak maksimal. Nah, kita akan gunakan yang dengan takaran 3 gram per liter air. Ini dia, kita gunakan, saya biasanya menggunakan seperti ini. Yang lebih cepat lagi biasanya menggunakan tong besar yang kapasitas 200 liter atau 250, tapi kita kali ini menggunakan ember dengan kapasitas maksimum 25 liter, tapi kita akan mempraktekkan kali ini dengan 20 liter. Jadi kita ambil air 20 liter, kita taruh sini, air bersih. Setelah itu kita campurkan kalsium ini. Jangan lupa takarannya untuk rontok bunga pada kali ini 3 gram per liter. Jadi ketika kita menggunakan 20 liter air, berapa gram yang kita gunakan? Nah, kita hitung, itu ketemu 60 gram untuk 20 liter air. Itu untuk kerontokan. Dan di sini ada banyak lagi, nanti untuk masa vegetatif itu berapa, 1-2 gram per liter. Masa generatif, berbunga dan berbuahan, untuk semprot juga seperti ini. Nah, jadi kita lihat ya, harus kita perhatikan, karena kalau overdosis terlalu bahaya, kalau kekurangan juga hanya tidak maksimal. Nah, setelah saya melakukan sampel dulu ya biasanya sebelum melakukan ini, atau kita timbang. Tapi kalau di kebun seperti ini kan cukup ribet ya kalau menimbang. Kalau lebih mudah itu ditimbang di rumah, ataupun kita menggunakan rata-rata biasanya yang kita gunakan. Kalau 60 gram biasanya saya campurkan gini, jadi 1 sendok makan itu full penuh seperti ini. Bentar ya, saya tunjukkan. Sebenarnya lebih bagus kalau ditimbang ya. Nah, full seperti ini. Ini rata-rata kurang lebih sekitar 60 gram. Lalu kita campurkan ke dalam air 20 liter. Lalu kita aduk. Ini memang sengaja saya buat duluan. Nah, seperti ini hasilnya. Warnanya agak kekuning-kuningan. Dan saya biasanya menyampurkan ini, pertama saya masukkan, lalu saya aduk, lalu sekitar 30 detik ya. Habis itu saya diamkan minimal 5-10 menit. Kenapa? Biar homogen. Homogen yang dimaksud ketika ini berupa butiran kecil, walaupun ini larut air cepat ya,
tapi tetap biar larutnya sempurna, jadi semuanya bercampur dengan air. Jadi kita diamkan dahulu, setelah mau kita gunakan lagi kita aduk lagi. Makanya ini saya buat duluan agar benar-benar homogen. Kalau menggunakan tong besar lebih cepat bikinnya, banyak langsung kita kocorkan. Karena menggunakan kecil seperti ini, kita buat dua-duanya dahulu, lalu kita aplikasikan satu ember, lalu berikutnya yang satu ember kita ambil lagi, sambil kita buat satu ember lagi, begitu bergantian sambil menunggu ini homogen. Untuk pengaplikasiannya, nah ini juga saya buat takaran ya. Jadi untuk satu pohon saya berikan 200 ml kalsium, itu ada angka 200-400, itu takaran ya. Saya gunakan gayung juga, ini tangkainya panjang supaya lebih mudah, apalagi yang ujung sana lebih mudah, mungkin nanti bisa teman-teman lihat. Nah ini kita praktekkan. Nah ini 400 ml, lalu kita akan siramkan ke 2 pohon untuk satu gayung ini dengan masing-masing 200 ml. Nah seperti itu caranya. Nah, ini fungsi dari gayung dengan tangkai panjang, kita bisa menjangkau sana tanpa harus terlalu masuk ke dalam pohon. Karena kalau pohonnya sudah besar seperti ini, kalau masuk tapi takutnya mengganggu daripada bunga itu sendiri, karena jika tergoyang terlalu besar ataupun kena gesekan bisa rontok dan juga bisa merusak tanaman itu sendiri. Itu dia cara pengocorannya dan alat yang bisa saya gunakan dengan takaran-takaran. Kenapa saya bikin takaran-takaran seperti ini? Ya memang karena itu sangat penting ya, karena dalam pemberian apapun itu dan juga kalsium itu harus ada sesuai dengan takaran. Jadi apa masalahnya dan bagaimana cara mengatasinya, serta kita gunakan merek dagang apa, dan di situ juga ada takarannya. Karena jika overdosis sangat membahayakan tanaman dan juga lingkungan, ketika kurang juga manfaat atau efek tidak maksimal. Dan untuk kalsium itu sendiri, kalau kurang ya otomatis penanganan yang kita lakukan terhadap rontok buah pun tidak akan maksimal. Dan ketika berlebih itu akan mempengaruhi pH tanah ya. Dan jika pH tanah itu rusak, itu bakteri, jamur, dan virus akan mudah menyerang tanaman cabai. Dan juga ketika kalsium ini berlebih di dalam tanah, itu unsur-unsur yang lain akan susah untuk diserap oleh tanaman karena terlalu over satu bagian dalam tanah. Jadi kita harus jeli ya, membuat takaran penanganan dalam menanggulangi beberapa hal dalam bertani. Ini salah satu merek yang bisa saya gunakan. Ada juga merek-merek yang lain, mungkin teman-teman punya cara tersendiri atau merek-merek tersendiri yang bisa digunakan.
Mungkin sekian dulu ya video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Ismantoro Info. Terima kasih.